14 Februari hari apa? Hari apa itu, Bu? Hari apa coba? Aku nggak tahu, Bu. Kamu sebagai jomblo-jomblo harusnya paham. Yang merasa bukan bagian dari partai politik, tapi namanya dicatut sebagai keanggotaan atau anggota partai politik, memberi ruang orang lain menyampaikan aspirasi, mimpinya terhadap Bawaslu 5 tahun ke depan. Memang pemilu itu dilakukan dengan penuh kegembiraan. Pemilu 2024 itu berat, pemilu 2024 itu nggak boleh main-main. Datang, coblos, awasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Hari ini saya Andri Sutrisno mengajak kalian semua untuk membahas mengenai dunia kepemiluan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Hari ini saya kedatangan narasumber dan cluenya yang pertama adalah seorang perempuan yang inspiring dan jujur Li, kalau bahasa jakselnya saya benar-benar nervous karena ada beliau di depan saya. Dan kita sambut perempuan hebat, beri tepuk tangan yang meriah yang pastinya ya. Selamat siang Ibu Loli Suhenti, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Selamat siang Bu. Siang, masih nervous? Banget, jujur nih, banget nervous. Bu, saya ada pantun untuk Ibu, tapi jangan ini ya Bu marah ya pantunnya ini. Enggak apa-apa, tergantung, berani. Bagaimana cara membeli celana? Cakep. Ternyata belinya di pasar kota. Murah. Bagaimana tak terpesona melihat Bu Kordip cantik jelita? Wow, 10.000 tepuk tangan. 10.000 tepuk tangan, nggak ada yang tepuk tangan ini. Kenapa ini? Belum makan siang mungkin. Bu, Bu Loli boleh memperkenalkan diri? Iya. Untuk sahabat-sahabat Bawaslu di rumah. Siap, sahabat Bawaslu dimanapun sahabat berada, pasti sudah kenal dong. Karena Harus. sahabat Bawaslu harusnya kenal. Harus. Salam, saya Loli Suhenti akan menghibur, memberi cerita, berbagi kisah, bahkan hal-hal yang mungkin tidak terduga di dalam podcastnya Bawaslu. Harus Bu. Jadi ini lebih kayak santai, bukan mengisi acara ini ya Bu, yang seriusnya tingkat tinggi gitu. Bukan kayak lagi ceramah. Iya. Jadi takut saya. Ibu di Bawaslu, kita langsung dari pertanyaan pertama. Ibu di Bawaslu kan terhitung cukup lama menurut saya pribadi ya. Kapan Ibu join atau wah saya tertarik ke dunia demokrasi? Kalau ke dunia demokrasinya sendiri sejak zaman saya kuliah. Jadi sejak zaman kuliah saya termasuk orang yang bisa bertahan gadang hanya untuk diskusi dengan teman-teman saya. Berarti suka kopi? Tidak. Loh, itu bedanya. Kenapa bisa? Saya nggak ngopi, saya nggak ngerokok, tapi saya bisa gadang. Nah itu sesuatu yang saya juga nggak paham ya. Nah memang ternyata antara ngopi, ngerokok dan diskusi itu tidak selalu berbanding lurus loh, nggak selalu barengan loh. Contohnya saya. Nah, tapi kalau untuk di Bawaslu-nya sendiri, saya sejak tahun 2018 melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya, apakah di dunia kampus itu juga ikut dalam organisasi kayak kepemiluan, pemilihan BEM-nya atau apa Bu? Iya, saya sejak di kampus begitu mahasiswa saya langsung ikut namanya Senat Fakultas Jurusan, lalu Senat Jurusan, lalu Senat Fakultas, lalu BEM. Saya memang aktif termasuk di pers kampus dan di organisasi ekstra kampus. Jadi kalau yang namanya diskusi-diskusi itu udah kayak makan lah. 3 seperti kali makanan sehari. biasa ya, kayak minum obat jatuhnya. Iya, ngemilnya juga diskusi. Ya, tapi yang luar biasanya adalah Ibu juga tidak penikmat kopi dan Ibu tuh benar-benar yang beda gitu ya. Menurut saya sih aneh. Saya pun nggak suka kalau saya suka ngopi tapi saya nggak suka begadang. Itu lebih parah lagi. Kamu yang ambil. Suka ngopinya kamu ambil. Mungkin itu Bu, pembagiannya sangat adil ya ternyata. Ternyata kita jodoh untuk soal-soal begini. Aduh, sarangnya. Bu, Ibu dikatakan gabung di Bawaslu RI itu sebenarnya masih cukup dibilang
baru kemarin ya Bu ya, Iya. jatuhnya. Tetapi bolehlah Bu untuk bisa memperkenalkan diri kembali, apa yang dipegang, apa yang Ibu tuh bagian koordinatif apa sih sebenarnya di Bawaslu RI gitu. Iya, sahabat Bawaslu. Oke. Saya begitu masuk di Bawaslu RI itu tujuannya cuma satu. Apa itu? Bagaimana bisa melakukan percepatan, Oke. bisa melakukan kerja-kerja yang ruangnya banyak keterbatasan. Ketika saya di Provinsi Jawa Barat, maka saya lalu mengikhtiarkan diri, kayaknya saya harus maju ke Bawaslu RI. Oke. Nah, begitu maju di Bawaslu RI, saya diamanahi untuk mengampu divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas. Jadi Oke. emang nggak jauh-jauh dari waktu saya di Jawa Barat. Saya di Oke. Jawa Barat juga koordinat humas. Oh, humas juga Ya, Bu? bukan hubungan mas-mas ya, tapi hubungan masyarakat. Oh, saya masih mas-mas Bu, bukan pak-pak ya. Oke, di tahapan ini sudah mulai Bu, Iya. ya kan? Tahapan pendaftaran verifikasi itu sudah mulai berjalan. Nah, dari tim Ibu itu sudah melakukan apa gitu dalam proses pendaftaran verifikasi yang sudah dilakukan Ibu dan tim-tim itu apa saja? Iya, karena saya divisi pencegahan, Oke. maka langkah yang harus kami lakukan pertama adalah tentu saja membuat analisis berkenaan dengan berbagai potensi Oke. yang kerawanan-kerawanan dalam seluruh tahapan, termasuk untuk tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024. Nah, konteks-konteks melakukan Pencegahan. kerawanan Oke. ya itu dalam konteks sebagai early warning system, Oke. di mana kemudian kita punya strategi terbaik Oke. untuk mengatasi berbagai potensi itu supaya tidak terjadi. Oke. Nah, jadi memang konteks pencegahan ini kami bikin rambu-rambunya di awal Oke. supaya orang tahu peta jalannya. Lalu setelah itu akan ada proses pengawasan tahapannya. Kalau ternyata terjadi pelanggaran, otomatis akan ada penindakan, Oke. baik dalam penanganan pelanggaran administrasi, pidana maupun Oke. dalam penyelesaian sengketa. Berarti di awal itu ada pencegahannya. Betul. Mengenai analisa-analisa yang sudah dipetakan. Betul. Terus selanjutnya Bu, dari proses itu muncul beberapa tahapan yang sedang berlangsung itu bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Padahal ini belum mulai, baru pendaftaran aja. Betul. Sedangkan masyarakat belum, wah ini belum pemilihan kok Ibu udah running gitu. Nah, untuk menciptakan kayak awareness terus kepedulian juga ke masyarakat bahwa masyarakat juga punya andil, itu Ibu melakukan apa saja? Nah, karena pencegahan, Oke. maka yang harus dilakukan pertama adalah memastikan informasi itu tersebar ke seluruh Oke. kalangan, termasuk publik secara keseluruhan. Oh. Informasinya informasi apa saja? Informasi yang tentu berkenaan dengan pengawasan tahapan pemilu yang kita lakukan. Oke. Nah, kalau dalam konteks hari ini pendaftaran, verifikasi, yang perlu diwaspadai adalah jika ada orang yang merasa bukan bagian dari partai politik, Oke. tapi namanya dicatut Oke. sebagai keanggotaan atau anggota partai politik, bahkan pengurus partai politik, maka dia harus punya aware bahwa Oke. ini identitas saya tidak Oke. boleh disalahgunakan. Oke. Kalau ada yang disalahgunakan, kami harus kemana? Nah, proses-proses semacam ini yang perlu kami dorong Oke. supaya tidak lagi ada penyalahgunaan Oke. identitas pribadi seseorang. Oke. Makanya lalu dalam konteks pendaftaran tetap penting kita melakukan pengawasan. Oke. Dalam verifikasi penting juga melakukan pengawasan, termasuk sampai nanti penetapannya. Oke, masyarakat nih pengen ikut andil juga Bu, bisa nggak sih? Bisa dong. Dengan cara apa Bu? Dengan cara sebanyak-banyaknya. Yang pertama, Apa tuh Bu? follow dulu akunnya Bawaslu. Aduh, promo. Akun media dulu. sosial Bawaslu Baik, siap. harus di follow dulu. Kenapa? Follow, karena guys. Oke. follow ya. Kalau enggak rugi, karena nanti tidak akan mendapatkan informasi cepat. Nah, Yes. kita bisa berpartisipasi kalau kita tahu. Iya, Informasi cepat itu adanya di akun media sosial Bawaslu. benar. Informasi yang lebih komprehensif adanya di website Bawaslu. Oke. Jadi memang caranya untuk berpartisipasi kita tahu dulu. Oke. Setelah Tahu dulu. tahu, kita perlu diskusi kalau ada yang nggak paham. Oke. Dari diskusi ini akan melahirkan kesadaran, Oke. ya. Nah, setelah kesadaran tumbuh, baru nanti akan ada usaha untuk bergerak. Oke. Bergeraknya melakukan pengawasan secara partisipatif. Oke. Boleh nggak masyarakat? Boleh banget. Kenapa? Karena
yang namanya pemilu ini milik kita. Pemilu Oke. itu bukan hanya milik Sepakat. Bawaslu loh. Sepakat. Iya, nggak hanya milik KPU, Sepakat. juga nggak hanya milik partai politik. Yes. Pemilu itu milik seluruh warga negara. Yes. Jadi kita semua berkepentingan. Iya, punya hak di situ juga. Betul. Karena 5 tahun akan menentukan masa depan dan wajah Indonesia Betul. ke depan. Bener nggak, Bu? Betul. Nah, dari proses itu, tadi kan Ibu bercerita bahwa saya juga kontribusi di Jawa Barat. Nah, apakah ada perbedaan, Bu, dari lingkup Ibu mengawasi dari segi provinsi dan dari ini seluruh Indonesia, Ibu di RI itu ada perbedaan yang signifikan nggak, Bu? Banget. Apa tuh, Bu? Jangan tanya soal berat badan. Ya, Bu, saya nggak enak, Bu. Ngomongin berat badan, saya langsung lihat, Bu, perut saya udah kemana-mana. Ya memang itu maksud saya. Nah, jadi sahabat Bawaslu, Kang Andri, dalam konteks ini tentu berbeda ya. Waktu saya di provinsi, karena kita bukan penentu kebijakan, maka banyak sesuatu hal yang kemudian kita harus patuh terhadap Bawaslu RI dalam rangka melakukan kerja-kerja pengawasan. Di beberapa hal saya merasa ada beberapa yang kurang sreg, ada yang kurang pas, sehingga saya berpikir kayaknya kalau saya mau ekspektasi saya ini tercapai, maka saya harus ada di Bawaslu RI. Nah, memang dari skup kebijakannya berbeda. Provinsi itu dia menjalankan kebijakan yang dijalankan RI. Tapi Bawaslu RI punya keleluasaan untuk membuat kebijakan yang itu akan diberlakukan secara menyeluruh ke jajarannya, bahkan sampai tingkat TPS. Beda pertamanya itu. Beda keduanya adalah ternyata apa yang kita lakukan di RI ini dampaknya akan sangat luas. Kalau kita bisa bekerja sama dengan banyak orang di level nasional, mestinya juga di level provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi memang ruang daya jangkaunya lebih besar kalau di RI. Dari kewenangan public policy-nya itu berbeda banget ya, Bu, dan lebih luas. Itu dari segi mengenai kewenangan. Dan tapi ada pengalaman ya sih, Bu, yang mengesankan di daerah Jabar dengan seluruh Indonesia ini, dari segi kayak pengawasan, pencegahan lah lebih tepatnya. Ada perbedaan yang secara khusus nggak? Kalau selama saya di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, itu salah satu yang saya pelajari adalah soal karakteristik masyarakatnya. Termasuk cara mereka berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Masyarakat Jawa Barat ini masyarakat yang sangat cair, tapi cairnya itu membuat mereka terbuka dengan berbagai informasi gitu ya. Sehingga tidak ada tuh misalnya karakteristik pemilih di Jawa Barat akan sangat berbeda dengan karakteristik pemilih di Jawa Timur. Akan berbeda banget dengan karakteristik pemilih di Sulawesi Selatan, misalnya gitu. Soal karakteristik ini penting karena ini akan menentukan strategi kita bekerja menggunakan cara bagaimana. Pendekatannya. Betul. Di Jawa Barat itu misalnya kami harus masuk melalui halakoh demokrasi. Apa itu, Bu? Halakoh demokrasi itu sebetulnya kayak ngaji-ngaji gitu nggak sih? Kayak ngaji-ngaji dengan teman-teman santri, adik-adik santri. Jadi kami masuk melalui pendekatan keagamaan. Kenapa? Karena Jawa Barat ini masyarakat santrinya sangat tinggi. Maka ketika ngomong demokrasi, kita harus juga menggunakan kaidah-kaidah keagamaan. Bahkan kami lakukannya di pondok pesantren yang besar. Waktu itu di Cirebon. Nah, jadi memahami karakteristik akan membuat kita paham strategi terbaik apa untuk menyampaikan pesan. Nah, ini yang saya pelajari. Apa bedanya dengan daerah lain begitu saya sudah di provinsi di RI? Nah, ternyata memang kekayaan Indonesia itu karena dia sangat plural, majemuk, ya kan? Sehingga cara pandang kita juga harus memahami keberbedaan itu. Perbedaan itu sunatullah, sesuatu yang biasa-biasa saja, memang akan seperti itu namanya kehidupan. Menjadi luar biasa ketika kita melihat berbeda itu salah, berbeda itu nggak keren, berbeda itu nggak indah, nggak asik. Nah, itu yang menurut saya cara pandang yang harus kita ubah. Karena memang Indonesia ini kaya banget. Jelas itu, Bu. Saya mengakui hal itu. Karena kekayaan itu, terus pola pikir masyarakat yang majemuk dan memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa gitu. Terus partisipasi masyarakat ini terhadap kepemiluan bagaimana, Bu, menurut sudut pandang Ibu Loli? Kalau bagi Bawaslu tentu dia harus punya ukuran yang berbeda dengan KPU ya. Kalau teman-teman KPU sebagai penyelenggara, pastilah ketika orang datang ke TPS nyoblos,
dia hitung inilah keberhasilan partisipasi pemilih. Orang cukup datang nyoblos, ada daftar hadirnya, diukur secara kuantitas. Maka bagi KPU selesai nih, partisipasi masyarakat kita mengalami peningkatan yang jadi nyoblos dulu, dilihat dari situ ukurannya, oh yang nyoblos banyak nih, gitu. Tapi bagi Bawaslu nggak cukup. Bagi Bawaslu orang harus nyoblos, datang, setelah itu melakukan pengawasan minimal di lingkungan terdekatnya sendiri, minimal di TPS-nya sendiri, supaya dalam proses pungut hitung tidak terjadi kecurangan. Kalau orang sudah pada posisi ini, maka kualitas demokrasi kita itu mengalami peningkatan. Nah itu, jadi cara mengukur antara kita Bawaslu dengan KPU itu berbeda. Kuantitas saja tidak cukup bagi Bawaslu, kualitas itu harus juga mampu didorong. Karena kewenangan Bawaslu itu unik ya Bu ya. Menurut saya pribadi melihat bahwa dia bukan cuman mengawasi, tapi ya ada penindakan, ada penyelesaian sengketa yang dimana proses-proses itulah menjadi tolak ukur juga nggak sih Bu? Jadi kayak oh ini indikatornya bahwa sudah menyelesaikan permasalahan ini, mencegah ini, dan itu tuh proses yang bisa dikatakan wah ini indeksnya mengenai Bawaslu itu emang luar biasa kewenangannya karena produknya luas juga, ada perusahaan, ada seperti itu kan. Nah yang menjadi yang lebih unik lagi Bu, kenapa Ibu itu saya merasa ini nih tempat saya untuk lebih kayak ini belajarnya demokrasi itu di sini gitu. Iya, sebenarnya saya itu waktu zaman mahasiswa kan memang sudah senang melakukan advokasi ya. Berpikir kritis itu sejak kita sekolah, kita kuliah. Dari situ kita melihat kok ada kelompok termarginal, kok ada kelompok yang superpower, kok ada diskriminasi di negara ini. Maka itu menggerakkan saya untuk bergerak di level akar rumput. Waktu itu saya mulai melakukan advokasi petani saat saya kuliah di Cianjur. Bahkan saya harus ngamen, harus turun naik truk. Kalau sekarang Bu? Orang demi konten saya kayaknya nggak percaya deh Bu. Kan? Sekarang orang tuh menghadang truk untuk konten. Kalau kami waktu itu menghadang truk supaya kami diangkut dan bisa melakukan kerja advokasi. Karena kami bahkan sampai nggak punya buat ongkos, akhirnya harus ngamen dengan suara yang terbatas ya kan. Bayangin orang mungkin sakit telinganya, tapi terpaksa nyumbang kan untuk tapi kayaknya terdengar suaranya merdu sih Bu. Terus Bu di Cianjur terus melakukan hal itu. Lalu saya bergerak dengan masyarakat untuk melakukan advokasi. Sejak itu lalu saya mengikhtiarkan diri untuk menjadi aktivis. Saya jadi aktivis perempuan. Kenapa perempuan? Karena waktu itu saya melihat ini perempuan termarginal banget. Kalau bukan gue siapa lagi? Gitulah kira-kira idealis. Heroiknya saya waktu itu akhirnya. Tapi ada pikiran lain sih. Apa itu Bu? Misalnya soal isu perempuan ini masih sedikit orang yang punya konsentrasi, sehingga saya pasti akan bisa punya peluang yang besar untuk bergerak gitu. Nah akhirnya saya masuk, saya lama bersama Koalisi Perempuan Indonesia. Tapi lalu saya sampai pada titik kok perubahan ini nggak terjadi. Kenapa? Setelah saya refleksikan, karena yang namanya kebijakan politik itu kalau nggak dilakukan maka nggak selamanya yang namanya kualitas hidup warga negara tuh nggak akan meningkat selama regulasinya nggak berubah. Ya sudah, kalau gitu saya mau ke Senayan. Nah waktu ada itu, regulasi apa Bu di masa itu yang menggerakkan hati Ibu? Wah regulasi yang kurang pas ini dan cocok untuk diulas kembali dan dipersuarakan oleh mahasiswa. Iya, waktu itu soal keterwakilan perempuan di lembaga politik kan masih rendah 30% ya? itu. Maka saya bikin demo besar-besaran, saya menjadi korlap waktu itu. Serius Bu? Serius, zaman Bu Mutia-Hatta menteri. Beliau kemudian mau jalan bareng long march gitu bareng. Iya, dan itu keren banget loh. Nah, akhirnya saya mikir kok lama sekali ini perubahan ini, karena kebijakannya nggak berubah. Akhirnya saya lalu memutuskan untuk menjadi tenaga ahli waktu itu di DPD RI, tapi sekaligus juga menemani seluruh ibu-ibu parlemen di Senayan, DPR dan DPD menemani advokasi supaya mereka punya kesadaran untuk mendorong keterwakilan perempuan. Ternyata setelah saya di sana
8 tahun. Oke. Lama juga prosesnya. Saya mikir kenapa ya? Oh, karena belum 30%. Jadi mereka pun ketika rapat di komisi-komisi kalah juga suaranya. Saya lalu mikir berarti yang mana yang harus dibenahi? Oh, penyelenggara pemilunya. Biar mereka bisa menghasilkan wakil terbaik, perempuannya meningkat supaya mereka bisa fair ketika memutuskan dalam pleno di komisi-komisi atau fraksi. Akhirnya saya mikir, saya mau nyalon bawa KPU sebenarnya waktu itu. 2018 tuh saya nggak kepikiran Bawaslu, KPU. Kenapa Bu nggak kepikiran? Lah karena kalau kita mau memastikan teman-teman caleg perempuan ini punya informasi yang setara dan cepat, ya dia harus di KPU, pikiran saya. Tapi itu berubah kan? Begitu saya mau daftar KPU, lahirlah Undang-Undang 7 2017. Baik. Undang-Undang 7 2017 apa keistimewaannya? Apa Bu itu? Kita punya kewenangan yang luar biasa, yang itu jauh melampaui KPU. Ya kan? Kalau KPU itu tidak ada keputusannya yang dilakukan oleh KPU sendiri. Misalnya menetapkan rekapitulasi hasil. Itu kan plenonya pleno terbuka, tidak ada pleno tertutup, ya kan? Sehingga saya langsung membayangkan, wih, Undang-Undang 7 ini memberi kewenangan yang luar biasa pada Bawaslu. Kalau gitu saya ubah haluan. Pindahlah saya daftar Bawaslu, lah dilalah rezekinya di Bawaslu. Sampai hari ini ceritanya gitu. Itu bukan rezeki Bu menurut saya, karena kapasitas Ibu sudah cukup memadai untuk terjun dan mengawal demokrasi dan menyuarakan aspirasi perempuan. Menurut saya, ini bukan karena ada Ibu ya, bukan karena ada Ibu di depan saya ya. Tapi itu jujurnya seperti itu Bu. Iya, tapi saya merasa memang sejak saya kuliah itu saya selalu fokus terhadap isu pemberdayaan perempuan, dan itu yang tidak berubah gitu. Dan itu untuk teman-teman buat sahabat-sahabat Bawaslu itu inspirasi banget, karena hal-hal yang demikian lah untuk dicontoh teman-teman perempuan-perempuan untuk menyuarakan kembali mengenai hal-hal yang perlu disuarakan, mengenai demokrasi, mengenai hal-hal yang sekiranya ini kurang pas dari tatanan rule yang ada dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kita kembali lagi Bu, masalah tahapan yang sedang berlangsung. Tapi sebenarnya saya masih pengen mengulik mengenai ini Bu. Ibu kan bukan hanya seorang komisioner atau anggota Bawaslu RI. Ibu kan juga seorang ibu. Teteh kan seorang ibu. Terus anak-anak gimana Bu? Nah, anak-anak ini saya punya 3 anak. Sejak saya dulu masih membangun rumah tangga juga, saya kan bekerja. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa saya tinggal. Tetapi saya tinggal ini dalam konteks semuanya harus terkomunikasi. Misalnya ketika saya mau maju Bawaslu RI, maka yang saya tanya pertama duluan adalah anak-anak saya sebelum orang tua saya. Kesepakatan di awal untuk keluarga itu udah nerima belum nih? Betul. Nah, itu. Saya jelaskan. Bunda mau ikut seleksi Bawaslu RI, tapi ada resikonya. Resikonya nanti waktu susah, akan ada waktu yang tidak bisa Bunda habiskan sama kalian. Kalau lagi kalian ujian, kalian nggak bisa Bunda temenin karena Bunda lagi proses seleksi. Saya sampaikan konsekuensinya kalau saya ikut seleksi dan kalau saya terpilih. Jadi saya sampaikan ke anak-anak, mereka oke apa enggak? Nah, setelah mereka oke, baru saya mendaftarkan diri. Kenapa itu penting? Bagi saya, kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatu di rumah dengan baik, maka di luar pun akan mudah gitu. Dukungan keluarga itu yang utama. Nah, kebetulan anak-anak saya ini kan 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang terbesar sudah SMA kelas 3. Jadi memang sudah enak banget diajak diskusi. Termasuk yang kelas 2 SMP juga memahami. Yang mungkin sering protes karena yang bungsu, yang kecil. Yang habis sunat kemarin. Baru kelas 2 SD. Jadi masih sering, kenapa Bunda pulangnya lama? Tapi bagi saya ini by proses, anak pun akan memahami situasi orang tuanya. Apalagi kalau kerja-kerja orang tuanya itu memang bukan main, tapi buat bangsa seperti itu ya. Mereka akan paham kok, saya kira, dalam prosesnya. Tapi dari lingkup terkecil, Teh Loli itu udah menerapkan mengenai sistem demokrasi yang sifatnya terbuka dan anak-anak dilibatkan secara langsung. Keren banget sih. Semoga saya akan mendapatkan calon istri yang demikian juga nanti ke depan. Amin. Kita lanjut ke tahapan Ibu. Kita move ke tahapan yang sedang berlangsung saat ini, yaitu pendaftaran dan verifikasi. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan ini dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi?
seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di tahapan ini yang paling penting adalah kita sama-sama mencermati apakah ada penyalahgunaan identitas diri warga negara yang kemudian dia tidak merasa mendaftar di partai itu, tidak merasa menjadi pengurus di partai itu, tapi kok namanya tercantum. Nah, yang menarik, KPU itu sekarang sudah punya di webnya info KPU. Jadi di situ kita bisa langsung ngecek Loli Suhenti. Ketik namanya, catat nomor nicknya, lalu submit, nanti akan muncul. Kalau nama saya ada di partai A, maka dia akan muncul di situ. Padahal kita nggak merasa. Nah, nanti Mas Andi bisa coba, jangan-jangan Mas Andi ada di partai politik loh. Mungkin ya, partai apa ya Bu? Nah, ini penting. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ada peristiwa orang mau menjadi penyelenggara, ternyata nggak bisa karena namanya pernah dicatut oleh partai politik tertentu dan tercatat di Sipol. Kalau sudah tercatat di Sipol, dia bilang dia bukan partai pun, klarifikasinya panjang. Nah, membutuhkan waktu. Betul. Mumpung tahapan ini masih berjalan, hayo kepada sahabat Bawaslu semua dicek tuh. Dicek namanya, nicknya, masukin ke infonya KPU, info Sipolnya KPU, nanti dia langsung muncul. Kita akan bisa komplain langsung kalau menemukan nama kita di situ. Jadi boleh solusinya seperti itu ya. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu, ketika nicknya keluar ternyata dia sebagai anggota partai politik, ternyata saya tidak mengakui itu gitu. Coba komplain langsung ke Bawaslu, sampaikan kita menerima curahan hati, semacam helpdesk ya, meja bantuan bagi penyalahgunaan identitas di warga negara. Silahkan datang ke Bawaslu terdekat, nanti kita akan melakukan rekomendasi ke KPU bahwa ini dinyatakan TMS kayak gitu. Baik Bu. Itu dari lingkup kecilnya. Kita move ke kembali yang sifatnya ke umum, bukan tahapan lagi. Dengan nama besar pencegahan partisipasi masyarakat dan Humas, apa program yang direncanakan oleh Divisi Ibu di tahun 2024? Di tahun 2024 itu startnya dari sekarang. Apa itu startnya? Pertama misalnya ketika ngomong pencegahan, maka arah kebijakannya adalah memperkuat pencegahan siapapun, stakeholder manapun untuk melakukan pelanggaran terhadap pemilu. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berarti arah kebijakannya adalah memperbanyak, memperkuat, menselaraskan sinergitas dengan masyarakat. Kalau kemarin kita sudah punya 23.000 kader pengawas partisipatif, maka saat ini pengawas partisipatif mestinya kemudian sudah dapat kita ukur kemampuan bergeraknya itu di 2024 akan pada posisi apa. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah penguatan teman-teman pemantau pemilu. Lalu yang ketiga adalah Humas. Arah kebijakan Humas kita jelas bahwa 2024 potensi polarisasi politik itu terjadi di mana-mana karena masifnya digitalisasi. Jadi orang terviralkannya berita yang hoax itu potensinya sangat tinggi. Maka arah kebijakan Humas Bawaslu adalah menyebarkan informasi yang akurat secara cepat kepada publik dengan mudah. Jadi pesannya harus sampai. Seluruh kalangan harus disasar. Pemilih muda tentu beda cara komunikasi kita dengan teman-teman pemilih senior, ya kan? Tentu dia berbeda. Dengan akademisi akan berbeda dengan ibu rumah tangga, akan berbeda dengan petani, nelayan dan lain sebagainya. Jadi tantangan arah kebijakan kami begitu, maka tantangannya adalah kualitas SDM yang bergerak di pencegahan, Parmas, Humas itu harus kuat. Nah, ini yang akan kami lakukan. Misalnya untuk 2022 ini kami akan mendorong seluruh instrumen alat kerja pencegahan yang tersedia untuk seluruh tahapan pencegahan semuanya didorong, termasuk indeks kerawanan pemilu maupun indeks kerawanan pemilihan kepala daerah. Lalu setelah itu masyarakatnya kita libatkan dan sebenarnya kalimat saya tadi kurang tepat. Kita libatkan, kesannya masyarakat itu menjadi objek. Padahal masyarakat adalah subjek dari proses pengawasan ini. Maka kami ke depan itu memang akan membuka keran untuk berkolaborasi dengan seluruhnya, termasuk dengan teman-teman pihak swasta yang selama ini kan
jarang memberi perhatian gitu ya. Nah ini perlu kita dorong sama-sama, kerannya akan dibuka. Termasuk program kemarin ya Bu ya, Bawaslu Mendengar. Itu termasuk inovasi Bawaslu juga atau bagaimana Bu? Iya, Bawaslu Mendengar itu sebetulnya gagasan untuk memberi ruang orang lain menyampaikan aspirasi, mimpinya terhadap Bawaslu 5 tahun ke depan, mimpinya terhadap kualitas pengawasan kita ke depan seperti apa. Tetapi Bawaslu Mendengar saja tidak cukup, kita harus bikin Bawaslu berkolaborasi, Bawaslu memanggil, Bawaslu dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena kerja-kerja pencegahan itu, ya, kuatnya pencegahan bukan berarti akan berbanding lurus dengan tidak terjadinya pelanggaran. Kan hal yang berbeda. Nah itu gimana ya kan? Bu? Beda dong. Benar. Jadi arah kebijakan kelembagaan ini pencegahannya dikuatkan, penindakannya dikuatkan. Bu, tapi saya bingung nih, ketika Ibu melakukan pencegahan dengan terbaik gitu, dengan baik, dengan prima, dan melakukannya dengan sukses, nanti nggak ada yang masuk di pelanggaran atau sengketa, gimana Bu? Cara menghitung indikatornya bahwa, wah sukses ini di pencegahannya, tapi nggak ada sengketa, nggak ada pelanggaran, itu bisa gimana? Jadi itu nggak sukses. Kan kadang ada cara pandang yang menurut saya nggak pas tuh sekarang begini. Gimana Bu? Pencegahan yang kuat berarti nol penindakan. Benar. Itu keliru. Karena justru pencegahan yang kuat itu nanti akan ada parameternya, ukurannya. Apa sih ukurannya pencegahan kamu berhasil? Nah, benar. Ukurannya apa Bu? Kita bikin misalnya himbauan secara masif mengenai A, B, C, D. Yang kedua, kita memetakan potensi kerawanan di tahapan A, B, C, D. Yang ketiga, kita menggandeng stakeholder untuk A, B, C, D, sosialisasi dan lain sebagainya. Kerja pencegahan yang maksimal itu bisa jadi hasilnya justru membuat orang sadar dan berani melaporkan. Sehingga nanti angka pelaporan bisa jadi sangat tinggi. Tapi bukan berarti itu kegagalan pencegahan. Pelaporan yang tinggi dari masyarakat justru bisa jadi keberhasilan pencegahan. Orang jadi, kita awasin dong. Berani gitu. Ini yang saya sebutkan kalau ada pandangan pencegahan berhasil dengan cermin nol sengketa, nol penanganan pelanggaran, itu keliru. Karena tidak berbanding lurus seperti itu. Jadi membuka pengetahuan agar orang-orang itu bergerak dan berani bersuara untuk mencari keadilan mengenai kepemiluannya. Bu, Teh, sebenarnya ini Bu atau Teh, sebenarnya Teh Loli ini kan dipanggilnya, terkenalnya tuh dengan sebutan Teh Loli. Jadi saya bingung, Teh Bu. Teh aja, karena kalau Ibu khawatir kamu minta uang jajan. Iya Bu, minta uang Bu. Bu minta uang jajan Bu gitu ya. Bisa juga sih Bu. Jadi Teteh aja. Kalau Teteh adik ke Tetehnya ngasih malah boleh. Nah, itu akan lebih ada pendekatan secara ini. Karena Teh Loli adalah orang Sunda ya. Jadi wajar harusnya dipanggil Teteh ya. Teh, mengenai mimpi besar apa sih sebenarnya Teteh mengenai kepencegahan di 2024 itu apa? Cita-cita besarnya Teteh itu apa sih untuk pencegahan 2024 itu? Kalau saya membayangkan memang lembaga Bawaslu ini unik ya. Dia harus punya kemampuan pencegahan yang prima, di mana dia tidak alergi, tidak fanatik dengan kelompok kepentingan manapun, untuk memperkuat pencegahan melalui pendidikan kepemiluan, pendidikan kepengawasan pemilu gitu ya. Jadi saya membayangkan memang mimpi saya soal pencegahan ini semua orang, siapapun, latar belakang apapun, akan bisa menjadi sahabatnya Bawaslu. Bergandengan tangan untuk memastikan kualitas demokrasi ini tanggung jawab kita semua. Kayak gitu. Jadi bayangan saya itu kita akan bergandengan tangan dengan partai politik, bergandengan tangan dengan pemilih, bergandengan tangan dengan pihak swasta, semua orang. Nah, saat seperti itu kita punya satu tujuan, demokrasi kita baik, berintegritas, maka pemilu luber jurdil itu akan terwujud. Jadi itulah mimpi yang saya bayangkan. Apa ukurannya pencegahan? Semua orang bergerak untuk melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi sahabatnya Bawaslu. Saya itu sebenarnya kagum dengan lembaga ini karena juga menjadi rujukan dari negara-negara lain. Kayak di Global Network Electoral Justice dan semua kayak negara-negara itu kayak minta tolong dong jadiin
ini sebagai rujukan, terus saya minta SKPP. Yang saya dengar tuh seperti itu ya Bu ya. Iya. Karena pas penelitian saya mengenai GNEJ, jadi saya Oke. setidaknya melihat potensi-potensi bahwa Bawaslu itu menjadi role model. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai ini kondisinya ini banyak yang dikerjakan di Bawaslu, ya kan Bu, dari pencegahan, dari pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa. Nah, dalam mencapai itu kebetulan juga Ibu satu-satunya perempuan di Bawaslu. Iya. Ada atau tidak tantangan khas yang Ibu alami? Banyak. Misalnya tadi ya, saya masih fokus, masih konsisten di jalan memperjuangkan keterwakilan perempuan. Yes, 30%. Ya. Tapi begitu saya di Bawaslu RI, saya menemukan tantangan yang sesungguhnya. Apa dari itu? kenapa proses afirmatif ini tidak berjalan. Nanti pada episode berikutnya kita bedah kasusnya. Harus mau ya Bu ya, kita bedah loh ya. Jadi ternyata yang namanya melahirkan kebijakan sesuai yang kita inginkan tidak selalu jalannya itu mulus. Yes. Karena banyak hal yang menjadi membuat dia agak bergerak lambat. Tetapi satu yang saya yakini adalah yang namanya perjuangan itu kalau mudah memang hadiahnya bukan Yang kemajuan, luar biasa. percepatan kualitas hidup masyarakat. Mungkin hadiahnya kalau mudah cukup payung kan. Kayak door press jatuhnya. Jalan sehat juga door press itu. Iya, jadi saya selalu memahami posisinya lagi nanjak, terjal itu tapi nggak boleh membuat kita jatuh dan patah semangat karena pasti akan ada dorongan-dorongan lain yang mempermudah jalannya gitu. Rewardnya akan sebanding dengan yang Ibu lakukan. Betul. Nah, tantangan itu juga dialami sejak di Bawaslu Jabar nggak sih Bu? Iya, di Bawaslu Jabar itu saya juga mengalami beberapa hal, misalnya dalam konteks kerja-kerja kehumasan. Tidak semua orang kemudian punya mesin yang sama untuk melakukan kerja terbaik. Ya, speednya beda ya? Beda speednya. Tapi ternyata semua orang ketika dia punya komitmen, dia akan mampu mencapai sisi itu. Saya contohkan waktu di Jawa Barat itu, waktu saya bergabung di Provinsi Jawa Barat, provinsinya sudah dinyatakan informatif, ya kan? Tapi kabupaten kotanya tidak informatif, belum dinyatakan informatif. Lalu begitu saya di sana, saya coba bikin terobosan 1, 2, 3, sehingga ketika saya mampu Bawaslu RI, 3 tahun saya di Bawaslu Jawa Barat. Di tahun ketiga itu seluruh kabupaten kota di Jawa Barat tidak ada lagi yang tidak informatif. Artinya apa? Kita bisa jadi mesin kita berbeda, kapasitas kita berbeda, tapi ketika sudah ada target yang ditetapkan, dikasih tahu jalannya seperti apa, setiap orang akan mampu mencapai tujuan itu. Nah itu saya yakini juga di sini. Sebenarnya Ibu kayak gitu nggak kapok? Ada tantangan yang seperti itu. Ya karena kita sudah memilih dunia ini ya, memilih dunia untuk bergerak terus. Apapun pilihannya, terobos. Pilihannya, kalau capek kan kita cukup istirahat sejenak, tapi terus bergerak lagi kan. Tapi dengerin lagu-lagu galau nggak Bu? Lagu galau saya denger kok. Yang sekarang itu ya, yang tit gitu ya, yang lagi misalnya booming di Jogja. Jogja. Saya juga dengar. TikTok pun saya cermati. Kita nonton reels dulu. Aku lagi membayangkan gimana ya sebenarnya Bawaslu kalau bikin reels ya, yang dia cuma 1 detik pun 1 menit pun tidak. Itu keren banget loh. Karena aku aja seneng nonton reels itu. TikTok ya, hiburan juga sih. Ya kan? Nah ini PR kita ke depan nih, gimana caranya bikin pesan-pesan singkat yang itu orang nonton pun nggak terlalu nyedot kuota kira-kira gitu. Siap Bu. Ngomong-ngomong Jawa Barat Bu, sebagai salah satu provinsi dengan wilayah yang cukup luas, dengan jumlah pemilih terbesar, secapek dan seberat apa sih mengawasi pemilu di Jawa Barat dulu-dulu tuh gimana Bu? Menurut saya Jawa Barat ini karakteristiknya karena masyarakatnya sangat terbuka, sangat cair ya. Maka dan dia kemudian selalu menjadi cara orang melihat demokrasi di Indonesia itu kan dari Jawa Barat, dari DKI Jakarta, dari Yogyakarta kan. Nah, cara orang melihat arah demokrasi kita itu akan selalu merujuk kepada tiga provinsi ini. Nah di Jawa Barat ini dengan DPT yang tertinggi, ternyata dari sisi misalnya hoax ya, politisasi SARA kemarin itu tidak semengerikan daerah lain. Ya.
Berbeda ya? Berbeda. Oke. Apa yang menjadi pembelajarannya? Jadi sebenarnya kalau saya pelajari masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang penerimaannya mudah. Oke. Tetapi bukan berarti kemudian pilihannya juga mudah. Oke. Nah, artinya masyarakat Jawa Barat ini termasuk masyarakat yang kritis. Dia benar. milih orang itu dia akan lihat tingkat popularitasnya, Benar. di medianya bagaimana. Iya. Emang ruang-ruang seperti itu, ruang-ruang kaca. Nah, ini Tapi lebih melek nggak sih Bu orang-orang Jawa Barat tuh kayak melek informasi mengenai wajah-wajah kepemimpinan, bahkan muncul banyak calon pemimpin-pemimpin itu dari Jabar. Iya. Saya lihat ya, ini bukan mengkotak-kotakan, tapi saya melihat dari cerminan kayak pertelevisian, media gitu. Iya nggak sih Bu? Karena itu tadi konsekuensi dari masyarakat yang terbuka, maka kompetisi pun menjadi sangat tinggi. Orang menjadi biasa saja berbeda itu gitu. Di Jawa Barat itu tidak bisa tokoh itu sangat fanatik misalnya seperti di katakanlah Madura misalnya katakanlah di Jawa Timur, Sulawesi Selatan yang fanatismenya tinggi sekali. Kalau di Sunda enggak. Bahkan dalam keseharian kita kadang orang juga nggak tahu saya orang Sunda karena katanya beda. Kalau teman-teman dari Jawa itu kan dialeknya aja bisa diidentifikasi dia ini orang Jawa. Sejujurnya saya juga nggak bisa ini sih Bu melihat bahwa ibu orang Sunda sih. Iya kan. Seringkali orang kayaknya Loli ini Aceh gitu. Iya benar-benar. Ya kan? Itu sepakat saya. Saking cairnya. Jadi bahkan dialek kami aja itu sudah biasa aja gitu. Nah, dalam konteks ini maka tantangan di Jawa Barat ketika saya melakukan kerja pengawasan adalah tantangan kemampuan untuk menjangkau seluruh masyarakat, teman-teman muda ini terutama. Teman-teman mudanya kan keren-keren ya. Nah, itu jadi tantangan kami itu di situ. Tapi kalau dilihat misalnya dari angka penanganan pelanggaran, misalnya dari isu black campaign misalnya ya, itu relatif bisa diatasi dengan baik. Ingat nggak 2019 kan ada kasus tabloid Indonesia Barokah. Itu sebelum provinsi lain adanya di Jawa Barat dulu, adanya di Kabupaten Bekasi. Tapi kemudian kami menyadari kalau ini tidak bisa diatasi cepat, maka bisa jadi blunder. Maka begitu ada tersebar, kami langsung melakukan identifikasi di seluruh Jawa Barat. Ada lagi nggak selain di Bekasi? Dalam 1 kali 24 jam laporan teman-teman di daerah itu. Oh ternyata ada, dari 27 kabupaten kota ada 16 titik tempat persebaran itu. Maka apa yang diantisipasi? Langsung kerjasama ke PT Pos, stop distribusi, hentikan dulu, kami kaji dulu. Kami lalu melakukan kajian melalui gugus tugas secara cepat. Akhirnya putusannya ada, disampaikan ke RI. RI kemudian menjadikan analisa ini, menjadikan yang putusan yang dirujukan ke provinsi lain. Begitu Jawa Barat selesai, baru meledak di provinsi-provinsi lain ya, Maluku, Papua, Sulawesi, meledak semua. Tapi tidak menjadikan kegaduhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kami langsung antisipasi cepat, responnya cepat. Nah di Jawa Barat itu modelnya begitu. Respon cepat akan menentukan gercep. Akan menentukan ini akan menjadi konsumsi hoax berkelanjutan atau enggak. Udah diidentifikasi tuh Bu. Betul. Keberanian kita itu kan sebenarnya cara kita melawan hoax adalah cepat memberikan respon, tidak menghindar. Nah itu yang penting dalam proses-proses hari ini. Pas banget Ibu ditaruh juga humas juga kan, di media juga banyak kayak gitu kan. Iya betul. Seperti itu. Bu, pernah mendapat pengalaman ya, bocorannya sih bahwa Ibu pernah terjebak di sungai gitu gimana? Ada katanya terjebak di sungai, mobil mogok diserang kelompok kriminal katanya. Enggak tuh, dari mana itu? Ini nggak tahu nih, katanya terperangkap dengan bersama Pak Ketua, Pak Rahmat Bagja katanya. Oh, itu sih bukan dengan kelompok kriminal. Ih, parah banget ini yang bocorin. Ini contoh hoax. Dia bu. Contoh hoax ini. Ya, parah banget contoh hoax. Contoh hoax. Ini contoh menarik nih. Ini contoh menarik ya Bu. Menarik. Ini sebagai contoh hoax. Dan ini saya akan langsung hentikan hoaxnya dengan langsung berikan klarifikasi. Mantap. Ini yang penting ya. Ya benar. Ada hoax, segera klarifikasi. Nah, ada hoax, segera klarifikasi. Jadi ceritanya gimana Bu? Jadi sebenarnya waktu itu ada PSU ya. PSU, lalu saya dengan mendampingi Pak Bagja. Waktu itu posisi beliau sebagai pimpinan Bawaslu RI. PSU di mana itu? Di Cianjur. Lalu tiba-tiba
mobil kami nggak bisa maju, terjebak karena memang mobilnya tuh dalam kecil gitu, jalannya pas-pasan, sehingga memang harus diatur cukup lama karena sampingnya jurang, jadi kami nggak bisa kemana-mana. Nah itu kebetulan ada teman media di situ ya, dia ambil foto. Tapi memang kalau dari foto tuh kesannya tragis banget. Sebenarnya sih enggak, biasa aja. Nah itu. Tapi dari foto bisa dramatis sih Bu. Kalau lagi gini gitu kan. Nah itu dengan Pak Bagja. Kalau saya dengan Pak Afif beda lagi ceritanya. Nah itu kalau dengan Pak Afif karena kami harus mengejar sampai di lokasi pagi, kami melakukan perjalanan malam. Nah itu lalu ada yang lempar. Mobil dilempar dalam posisi duduk yang Pak Afif duduk di situ gitu. Lalu muncullah, wah ini berarti intimidasi dan teror terhadap pengawas pemilu karena memang lagi tahapan kan. Nah itu yang setahu saya kemudian jadi berita, tapi saat itu pun segera saya klarifikasi, kami memang melaporkan ke polisi. Kami laporkan ke polisi situasinya begini, minta mereka untuk mencari tahu. Ternyata hasilnya adalah konon orang gila yang lempar batu. Nah itu segera juga kami bikin klarifikasi. Bu, mengenai Jawa Barat, masih soal Jawa Barat. Jawa Barat itu kritis, terus provinsi dengan sifatnya tinggi sekali nih, kampus banyak, organisasi masyarakat banyak, orang sipilnya juga banyak, demonstrasinya ke Bawaslu banyak dong pastinya. Menurut saya nggak banyak. Di Jawa Barat? Tapi ada. Kalau begitu biasanya siapa yang menerima demonstran, Bu? Sebenarnya kami kalau ada demonstrasi itu kami terima bersama-sama ya. Tapi di Jawa Barat itu kalau siapapun pimpinan yang ada di kantor maka kami akan terima. Tapi punya usut nih Bu, bocoran lagi nih Bu, ini hoax lagi nggak? Aku nanti tolong klarifikasi gitu. Katanya nih Bu, termasuk waktu penerimaan kain kafan dari demonstran katanya. Itu gimana Bu ceritanya? Kok ada kain kafan demonstran itu? Apa ya, simbiosis mutualisme kah atau ada kaitannya atau gimana? Jadi saat itu sedang dalam tahap rekapitulasi. Nah prosesnya lalu ada ketidakpercayaan terhadap hasil yang sedang berlangsung prosesnya di KPU. Lalu mereka masa demonstran ini menyampaikanlah, waktu itu kan soal kencangnya pilpres ya. Lalu mereka menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap KPU sekaligus melaporkan beberapa data yang menurut mereka lalu terjadi penggelembungan. Nah, waktu itu memang masanya banyak sekali, masa aksinya perempuan-perempuan. Yang saat itu yang terus Ibu yang saat itu ada di kantor saya dan kalau nggak salah sih ada Pak Haji Wasikin di kantor. Ada Pak Abdullah juga kok seingat saya. Tapi lalu disepakati siapa nih yang turun untuk nemuin kalau ibu-ibu kayaknya yang paling pas teteh deh gitu. Masanya kan banyak tuh. Apa yang dilakukan? Ya udah saya turun aja gitu. Ya udah turun saya temuin. Nah kita sesama demonstran. Bedanya beliau demonstran, kita mantan demonstran kan. Jadi saya ternyata ini demonstran yang di depan saya. Jadi seolah-olah kita lagi reuni aja gitu. Pendekatannya lebih enak kan Bu? Ya turun, saya coba ajak komunikasi, saya tanya maunya apa, lalu mereka menyampaikan aspirasi. Nah akhirnya mereka menyerahkanlah simbol jenazah yang ditutup kain kafan kan. Jadi kita sebagai lembaga publik, sebagai pejabat publik yang nggak boleh alergi. Orang berdemonstrasi berarti ada aspirasi yang ingin disampaikan. Kewajiban kita adalah mendengarkan. Setelah mendengarkan kita memberi penjelasan kira-kira mana yang bisa kita lakukan, mana yang memang kita tidak mungkin lakukan. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang lain di Bawaslu, ayo temuin, ayo hadapin, kita dengar. Karena demonstran ini tetap orang yang bisa diajak bicara. Benar. Termasuk dia yang peduli akan demokrasi bangsa ini. Betul. Bu, saya tuh sebenarnya tergelitik dengan profil IG Ibu. Apa tuh? Bekerja dengan riang gembira. Di sini nih, sahabat Bawaslu ada tulisan dari Ibu Loli Suhenti, Teh Loli. Di sini ada tulisan bekerja dengan riang gembira. Masih ada kan Bu? Betul kan? Ini benar kan ini? Followernya berapa itu? Banyak banget lah Bu ini. Ibu bisa endorse lah. Mantap kali. Tolong di follow. Tolong di follow. Aku juga follow sih sebenarnya, minta izin dulu Bu follow ya Bu. Bu,
Nah, apa pesan dan kesannya yang Ibu tampilkan dari kalimat secuplik itu? Kayaknya menurut saya itu deep banget sih. Bagi kayak anak-anak Jaksel, ini perlu dikupas secara tuntas dan lugas. Asik. Jadi sebenarnya kalau kita bekerja dengan hati itu ya, pasti nggak ada kegundahan, nggak ada kesedihan. Kita pasti akan riang, akan gembira, akan senang dalam melakukan pekerjaan itu. Jadi bekerjalah dengan hati. Ketika kita bekerja dengan hati, sesulit apapun proses, itu tidak akan mampu membuat kita sedih, kita kecewa, kita marah gitu ya. Karena kita memahami memang proses itu harus dilewatin gitu. Jadi bekerja itu jangan asal bekerja. Karena bekerja yang asal, hasilnya pun akan asal-asalan. Saya mencantumkan bekerja dengan riang gembira itu karena pertama saya ingin menyemangati diri saya sendiri. Berarti dulunya Ibu tidak riang gembira, terus memutuskan riang gembira gitu? Riang gembira itu kan proses dan itu pilihan. Kita mau sesulit apapun, mau sedih apa tetap riang. Nah, karena itu pilihan, maka kan manusiawi ada saatnya kita down ya. Ada saatnya kita merasa, aduh kok kayak gini banget. Nah begitu baca itu, oh ya juga ngapain kita harus sedih-sedih gitu loh. Jadi itu lebih pada upaya untuk memotivasi diri sendiri, satu. Terus kedua ya saya juga ingin berbagi ke teman-teman yang lain bahwa jangan pernah patah arang. 10 kali kamu jatuh, maka kamu harus bangkit 11 kali, kira-kira gitu. Jadi jangan menganggap sesuatu hambatan itu mematahkan semangat. Tetap harus riang, tetap harus gembira. Harus riang gembira dan tepuk tangan. Walaupun jusnya belum datang. Iya. Benar Bu. Jadi sebenarnya itu adalah menciptakan vibes positif ya Bu ya. Benar ya? Jadi itu hal-hal yang diciptakan dan untuk memotivasi diri kita sendiri untuk tetap berpositif dan melakukan dengan hati dengan pekerjaan yang terbaiknya. Terakhir Bu, pemilu 2004 ini katanya bakal berat terutama. 2024. Oh, sorry. Sebentar ya, Bu. Terakhir ya, Bu, ini 2024 ini katanya pemilu 2024 katanya bakal berat nih terutama untuk penyelenggara pemilu. Boleh dong sedikit pesan baik untuk sahabat Bawaslu di rumah maupun untuk penyelenggara pemilu terutama pengawas pemilu untuk tetap riang gembira menghadapi tahun politik ini. Ya. Pertama buat jajaran pengawas pemilu dulu. Kalau buat jajaran pengawas pemilu, yakinilah 2024 itu akan sangat berat. Kenapa? Karena itu akan membuat kita waspada, membuat kita bersiap diri untuk berbagai kemungkinan terburuk yang akan kita temui. Jadi kalau jajaran pengawas pemilu nih, Kang Andri, posisi mereka tetap harus menganggap pemilu 2024 itu berat. Pemilu 2024 itu nggak boleh main-main soal integritasnya, profesionalismenya, begitu. Tapi untuk masyarakat Indonesia, yakinlah bahwa pemilu 2024 itu biasa-biasa aja. Jadi memang dia berbeda pesannya ya, kalau ke publik sama ke jajaran. Kalau ke publik saya ingin bilang begini, 14 Februari hari apa? Hari apa itu Bu? Hari apa coba? Aku nggak tahu. Kamu sebagai jomblo-jomblo harusnya paham. Ya? Ayo. Apa Bu? Ting loh, pertanyaan banyak. Iya, apa itu Bu? 14 Februari itu kan selalu identik dengan hari kasih sayang, Valentine ya. Bu, karena udah nggak pernah dimaklumi karena jomblo ya. Nah, 2024 jomblo. Hari pemungutan yang suara. nonton banyak, saya malu nanti. Gak apa-apa sekalian promosi kan, tiba-tiba banyak yang DM nanti. Nah, jadi 2024 itu hari pemungutan suaranya justru di hari Valentine, di hari kasih sayang, di hari yang konon nggak boleh orang marahan, caci maki, melakukan kekerasan. Nah, jadi sahabat Bawaslu, yakinilah bahwa pemilu kita di 2024 itu akan berjalan dengan baik. Penuh kasih, penuh sayang, tidak ada yang melakukan kekerasan, tidak ada money politik, tidak ada politisasi sara gitu. Karena harusnya memang pemilu itu dilakukan dengan penuh kegembiraan. Namanya juga pesta rakyat. Kalau pesta rakyat mestinya wajahnya sumringah dong. Masa pesta rakyat wajahnya cemberut gitu kan? Bukan pesta rakyat namanya. Nah, saya meyakini bahwa pemilu kita akan berjalan dengan baik, khusus untuk para pemilih dan masyarakat kita. Kalau untuk penyelenggara berat loh 2024. Gitu. Aduh, berat ya 2024. Saloli, sebenarnya saya pengen
pengen banget untuk mengupas lebih dalam lagi, terus bercerita mengenai lika-liku demokrasi Indonesia ini, terus dunia kepemiluan. Sayang sekali kita harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini karena kita sudah habis waktunya Teh. Mungkin next ke depan kita akan coba kupas dan secara lugas lagi mengenai dunia kepemilunya Teteh, terus dinamika yang sudah Teteh lalui, kita perlu kupas secara tuntas dan lugas. Ya Teh. Teh, closing statement untuk sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia Kak, Teh, hari ini. Kamu kok belepotan? Aduh, sumpah. Ini ya sahabat Bawaslu. Karena ada yang masuk Teh dari sebelah sana Teh. Host kita ini dari awal sampai akhir nervous. Sumpah nervous banget, jujur li. Tapi keren sih, so far so good lah. Iya, makasih Teh sarangnya. Jadi kalau saya sih cuma pengen bilang begini, pemilu 2024 ini kewajiban kita, tugas kita untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar. Karena ini kewajiban dan tugas kita bersama, maka lakukan sesuai peran yang kita punya. Kalau jajaran penyelenggara pemilu, lakukan kerja-kerja terbaik Anda, karena kalau kita bekerja asal-asalan, seenaknya, tidak maksimal, yang dikorbankan adalah kualitas demokrasi kita. Bagi partai politik, lakukan tugas Anda untuk memberikan edukasi kepemiluan yang baik terhadap konstituen yang dijangkau, karena kualitas demokrasi kita ini akan sangat tergantung bagaimana kultur berpolitik meraih kekuasaan yang dilakukan partai dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk pemilihnya, pastikan memilih dengan kritis dong. Jangan karena fotonya bagus, bajunya bagus, atau bahkan karena politik uang. Pemilihlah yang memiliki kedaulatan tertinggi. Pastikan Anda ikut berpartisipasi, datang, coblos, awasi. Siap Teh, terima kasih banyak atas pencerahannya dan sharing ilmunya. Dan yang pasti untuk sahabat-sahabat Bawaslu, tetap bekerja dengan riang gembira. Itu catat. Follow. Cukup sudah. Saya Andri Sutresno dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tepuk tangan.